salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Ya teman-teman, sebelum melaksanakan pelajaran di pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdiri, bisa. Duduk. Terima kasih. Selanjutnya untuk lebih memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Dan selanjutnya Pak minta salah satu dari kalian untuk memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan. Anak-anak, tadi pagi Pak ingin tahu siapa yang sholat subuh? Ada? 1, 2, 3. Alhamdulillah cukup banyak. Dan sepertinya relatif yang tidak sholat subuh ini yang cewek ya, mungkin kalangan. Dan yang cowok hampir semuanya sholat subuh. Alhamdulillah ya. Dan Pak lihat ada beberapa yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Berapa orang? 2 orang. Siapa itu? Tegar Ilham dan mana temannya? Sakit. Sakit ya. Kita doakan semoga teman kalian itu cepat sehat dan bisa belajar lagi bersama kita yang ada di sini ya. Selanjutnya silakan keluarkan bukunya, kita akan mulai pelajaran. Silakan perlengkapannya dikeluarkan di atas meja. Silakan.
Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Dahulu kita belajar tentang lingkaran, ya, pada materi sebelumnya. Hari ini kita akan belajar permutasi dan kombinasi. Jika ditanya apa itu kaitannya, ya, nanti pada saatnya kita akan menemukan beberapa permasalahan yang akan berkaitan dengan lingkaran. Seperti halnya nanti kita akan membentuk kelompok dan kelompoknya itu terbentuk seperti lingkaran, ya, atau melingkar. Ya. Kira-kira ada yang tanyakan? Betul? Betul. Dan seperti apa kegunaannya? Bahwasanya permutasi dan kombinasi ini seperti apa yang Pak sampaikan di depan. Gunanya dalam kehidupan sehari-hari, kita misalkan kita akan menyusun telur. Tahu telur? Ya. Telur itu kita beli misal di toko sebanyak 10 butir dan kita tempatkan ke dalam 5 wadah atau 5 tempat. Maka ditanyakan berapa susunan berbeda yang nantinya akan terjadi. Nah, selain pada permasalahan itu, permutasi dan kombinasi juga diterapkan mengenai susunan tempat duduk di dalam kelas, penyusunan sepatu di rak depan kelas, dan lain sebagainya. Ya. Apa manfaat kita belajar ini? Tentu saja belajar ada tujuannya. Tujuan pembelajaran nantinya setelah kita akan melakukan kegiatan diskusi atau kerja kelompok yang nantinya di dalamnya akan ada tanya jawab, diharapkan nanti kalian bisa mendeskripsikan aturan pengisian tempat dan selanjutnya menentukan hasil dari permutasi. Yang selanjutnya tahap terakhir, kalian juga akan diharapkan bisa menentukan masalah atau hasil dari kombinasi itu sendiri, ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran inti, Pak ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apa itu dari kaidah dari penjajahan? Bagaimana perbedaan permutasi dari unsur yang sama dengan permutasi siklis? Yang ketiga, apa perbedaan mencolok antara permutasi dan kombinasi? Kira-kira ada yang tahu apa itu kaidah penjajahan? Silakan. Kaidah penjajahan adalah sebuah matematika yang membahas cara menghitung banyaknya susunan kombinasi atau suatu objek termasuk solusi semua perbedaan itu. Bagus sekali. Ada yang lain? Kaidah penjajahan adalah aturan atau ketentuan yang digunakan saat menghitung peluang atau mungkin itu pada suatu eksperimen. Oke, terima kasih. Kita kasih hapus dulu, ya. Kaidah penjajahan. Jadi kaidah penjajahan adalah suatu konsep dasar, ya, dalam matematika. Jadi hanya dasar yang digunakan untuk menghitung kemungkinan atau jumlah cara dalam melakukan sesuatu, ya. Dan selanjutnya timbul lagi pertanyaan, bagaimana perbedaan permutasi dari unsur yang sama dengan permutasi siklis? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Permutasi siklis yaitu pengumpulan objek dan melingkar, sedangkan permutasi siklis yaitu pengumpulan objek tidak melingkar. Oke, terima kasih. Yang lain, tambahan ada yang lain? Cukup? Jadi menurut teman kalian, perbedaannya ada pada melingkar dan ada tidak melingkar. Jadi apa itu permutasi di unsur sama dengan permutasi siklis? Perbedaannya yaitu pada permutasi siklis penyusunan objek secara berurutan, sedangkan pada permutasi siklis yaitu objek disusun secara melingkar. Jadi ada bedanya antara unsur yang sama dan siklis, ya. Dan yang terakhir, timbul lagi pertanyaan, apa perbedaan yang mencolok antara permutasi dan kombinasi? Kira-kira ada perbedaan? Ada yang tahu? Silakan angkat. Oke, silakan. Permutasi adalah memperhatikan urutan elemen yang dipilih, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan elemen yang dipilih. Terima kasih. Terima
kasih. Yang lain ada? Cukup. Dikasih aplaus dulu untuk temannya ya. Memperhatikan elemen dan kombinasi, tidak perlu memperhatikan elemen yang dipilih ya. Seperti itu. Jadi apa itu permutasi? Permutasi dilakukan dengan memperhatikan urutan elemen yang dipilih. Sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan elemen yang dipilih. Ya. Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, sebelum kita memulai pelajaran, kita relax dulu sebentar ya. Oke, kita namanya break sebentar. Perhatikan di depan ada aturan main. Ya, silakan berdiri dulu. Cari pasangan kalian atau berdua-dua. Baiklah. Dua-dua. Yang kedua, letakkan tangan seperti pada gambar di samping. Up, down. Oke, terima kasih. Bagaimana posisinya? Sudah ya. Dan jika sudah merasa siap mengikuti pelajaran, marilah kita mulai belajar. Dan seperti apa yang sudah Pak bagi sebelumnya, kelompoknya masih ingat? Ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan pembagian kita sebelumnya. Ya. Silakan. Dan nanti Pak bagikan lembar kerja. Ya. Ada yang belum dapat? Cukup ya. Silakan alat tulisnya diambil masing-masing. Wakilan diambil. Silakan ambil dulu alat tulisnya. Sudah semua? Sudah? Saya. Silakan kerjakan. Silakan dibuka kartonnya dan kerjakan perintah sesuai lembar kerja yang ada. Silakan. Pak bagikan lembarnya ya. Lembar kerjanya atau petunjuk pekerjaan pada lembar kerja sudah tertulis jelas perintahnya. Silakan isi nama kelompoknya dan nama temannya masing-masing. Silakan. Jangan berisik, tetap kerjasamanya.
yang sudah selesai? Kelompok 3 selesai? Kelompok mana yang mau menyelesaikan 2 masalah? Kelompok 1 kan? Atau berurutan kelompok 2 masalah? Satu-satu masalah berarti ya. Nah, kita mulai presentasi, sudah siap? Ya. Kita mulai urut kacang dulu ya, dari mulai yang terkecil, dari mulai kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak ingin banyak basa-basi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi kami ingin presentasi hasil lembar kerja kami yang akan dijelaskan oleh Kapten Alama. Kombinasi. Apa bedanya permutasi dengan kombinasi? Pada permutasi, susunan urutan objek dipertimbangkan, sedangkan pada kombinasi, susunan urutan objek tidak lagi dipertimbangkan. Banyaknya kombinasi n sama dengan k faktorial. Dengan n dan k bilangan bulat positif dan r dan n. Masalah 5. Dalam sebuah peti harta karun, ternyata terdapat 5 bola merah, 4 bola putih, 3 bola kuning, dan 4 bola hijau. Tentukan banyak cara pengambilan secara acak untuk 2 bola merah dan 3 bola putih. Solusinya, terdapat 5 bola merah sehingga untuk memilih 2 bola merah ditulis 5/2. C dan NK sama dengan N faktorial dan K faktorial N kurang K faktorial. 5 faktorial 2 faktorial 5 2 faktorial. 5 faktorial 2 faktorial 3 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. 2 dikali 1 dikali 3 faktorial. 5 dikali 4 2 dikali 1. 20/2 sama dengan 10. Inilah hasilnya. Jadi itu masalah 5 ya. Kita lanjut dulu presentasinya di sekalian dia borong ke masalah 1, silakan. Permutasi. Permutasi adalah banyaknya susunan urutan yang mungkin dibuat dari sekumpulan objek. Ciri khas dari permutasi yaitu memungkinkan kejadian yang muncul maka tergantung pada penempatan atau urutan ini memakai kaos kaki dan sepatunya. Bisa. Baiklah, itulah hasil penjelasan hasil lembar kerja kelompok kami. Jika ada pertanyaan dan masukan, kami persilakan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 4, izin bertanya. Apakah permutasi bermanfaat buat kehidupan nyata? Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Mas Dari. Jawabannya adalah ya pasti sangat bermanfaat karena penggunaan permutasi hampir ada di setiap bidang dan juga matematika. Misalkan dalam fisika digunakan untuk menggambarkan faktorial dan dalam kita digunakan untuk menggambarkan DNA. Bagaimana kelompok 4? Apakah sudah jelas? Jelas. Kepada teman-teman lain, apakah tidak ada pertanyaan lagi? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon maaf karena kesempatan itu hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok terakhir cukup jelas sepertinya sehingga tidak memunculkan beberapa pertanyaan ya. Dari serangkaian kita belajar hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Yang lain? Ada yang dari kelompok 3?
Bisa menyimpulkan? Kelompok 4 ada? Ada? Kelompok 1 ada? Ada? Kelompok 2? Oke, Pak ambil dari kelompok 2 dulu. Silakan. Baiklah, jadi kesimpulannya adalah permutasi banyaknya susunan berurutan yang mungkin dibuat dari kelompok. Permutasi siklis adalah permutasi yang urutannya atau susunannya meningkat. Kombinasi adalah banyaknya susunan yang mungkin dapat dibuat dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Jadi ada kesimpulan yang disampaikan oleh rekan kalian. Yang lain ada lagi? Ya, cukup. Dari kesimpulannya, permutasi adalah banyak susunan berurutan yang mungkin dibuat oleh sekumpulan objek. Selanjutnya, permutasi siklis adalah permutasi yang urutannya atau susunannya meningkat. Yang meningkat, berbentuk meningkat, itu disebut dengan permutasi siklis. Sedangkan kombinasi adalah banyaknya susunan yang mungkin dapat dibuat dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Sampai sekarang ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa yang ingin ditambahkan? Cukup? Cukup? Ya. Kalau cukup, yang terakhir sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Pak mau tahu sejauh mana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini. Ya. Akan berikan beberapa gambaran. Nah, ini sering terdapat jika yang sering main WhatsApp ya. Ada yang belum ada WhatsApp? Semuanya sudah. Nah, ini gambar tersenyum, ya. Jadi tersenyum berarti dia bahagia. Nah, sedih, ya. Kecewa dan marah. Mungkin ada perasaan lain yang menyangkut di hati kalian. Pak minta menggambarkan salah satu emosi tersebut dengan cara kalian membuat atau melakukan foto selfie dengan muka kalian sendiri keadaannya saat ini. Silakan dulu. Membuat foto? Ini silakan. Ini. Untuk menggambarkan perasaan sedih. Sedih? Nah, mungkin sedih. Sepertinya ada sesuatu tersembunyi. Silakan yang punya foto. Kebetulan pagi tadi Pak, saya mendapat uang jajan tambahan berupa tas berwarna pink bergambarkan Bapak Soekarno. Jadi saya sendiri bawa sampai sekolah. Bagaimana? Dan jadi menurut teman kalian suasana hatinya lagi senang. Kenapa? Alasannya cukup menarik untuk kita ikuti. Nah, karena pergi dari rumah tadi diberikan uang jajan yang lebih dengan kertas bergambar Soekarno. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini yang menurut saya cukup menarik, ya, karena semuanya terlibat dalam pelajaran ini, semuanya semangat. Ada beberapa yang sedih dan mudah-mudahan dengan beberapa solusi bisa kembali ceria
Ya, pelajaran selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan tetap belajar dengan materi yang lain. Kira-kira kalau ditanyakan, kalau Pak tanyakan, Pak serahkan pada kalian. Pelajaran selanjutnya kita mau belajar tentang apa? Ya? Salah satu teman kalian menjawab, Pak, bagaimana kalau tentang peluang yang lain? Ya? Sepertinya kompak menyebutkan peluang. Ya, mungkin di materi sudah dijelaskan bahwa memang ke depan kita keluar, tetapi Pak tidak membatasi harus pelajaran apa, sehingga Pak memberikan kebebasan pelajaran apa yang mau kalian pelajari. Ya, beberapa menjawab peluang, mungkin menarik menurut kalian peluang. Ya, secara sekilas peluang berarti akan ada beberapa kesempatan. Ya. Tentu saja dari sekilas peluang, kata-kata peluang atau kesempatan yang mungkin ke depan kita akan dapatkan. Tentu kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Pada pertemuan ini, sebelum kita mengakhiri, seperti di awal, silakan salah satu dari kalian mewakili teman-temannya untuk memimpin doa selesai pelajaran hari ini. Ya, silakan. Secara tertib. Dan namun sebelumnya silakan peralatannya disimpan terlebih dahulu. Jika sudah siap, baru dipimpin doa bersama. Silakan. Sudah siap? Oke, silakan dipimpin berdoa. Baik teman-teman, kita mengakhiri pelajaran hari ini. Selanjutnya kita berdoa lebih dulu. Doa mulai. Berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, terima kasih untuk hari ini. Pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini, ya, karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Cukup sekian, terima kasih. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.